Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Samsuddin Muhammad, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Pada kesempatan ini akan mereview tentang materi analisis isu kontemporer. Nah, dalam materi ini akan dibahas berbagai poin penting mengenai analisis isu kontemporer, dan yang paling pertama sekali dalam memahami materi ini kita harus memahami yang namanya perubahan lingkungan strategis. Nah, perubahan ini adalah sesuatu yang mutlak terjadi. Apa yang terjadi sekarang ini mungkin beberapa tahun yang lalu belum pernah terjadi, ya. Misalnya dahulu belum ditemukan komputer, sekarang ya sudah menjadi hal yang biasa. Jadi begitu juga dengan kedepannya, pasti selalu ada namanya perubahan, misalnya di bidang teknologi dan sebagainya. Jadi kita sebagai calon aparatur sipil negara harus mampu tentunya beradaptasi dengan setiap perubahan. Nah, selanjutnya untuk menghadapi perubahan kita tentu harus memiliki modal insani dalam menghadapi perubahan tersebut. Apa saja modal insani yang kita butuhkan? Yang pertama yaitu modal intelektual, ya. Modal intelektual, yang namanya intelektual pasti berhubungan dengan pemikiran, kecerdasan, ya. Yang selanjutnya adalah modal emosional, ya. Yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah modal sosial, ya. Dan yang selanjutnya adalah modal ketabahan dan modal etika atau moral, dan yang terakhir yang dibutuhkan adalah modal kesehatan atau kekuatan fisik, jasmani maupun rohani. Selanjutnya kita membahas mengenai isu-isu strategis kontemporer. Isu-isu apa saja yang menjadi isu strategis kontemporer, khususnya yang kita perhatikan belakangan ini. Yang pertama itu adalah korupsi, ya. Korupsi menjadi isu kontemporer, ya. Karena ya, korupsi pada saat sekarang ini sudah terjadi dan sudah menyebar tidak hanya di lingkungan pemerintahan, namun juga bisa terjadi di lingkungan swasta. Tentu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk memberantas korupsi tersebut, baik melalui langkah preventif ataupun langkah represif, ya, melalui penegakan hukum. Nah, kita sebagai ASN harus mengetahui mengenai dampak buruk dari korupsi ini, ya. Kita harus mengetahui bagaimana membangun sikap anti korupsi. Nah, isu kontemporer yang selanjutnya adalah narkoba. Narkoba ini salah satu perusak bangsa yang paling dominan, ya, merusak generasi muda, ya. Jadi di sini tentunya kita harus mampu, ya, melihat bagaimana cara untuk pemberantasan narkoba tersebut atau meminimalkan peredaran narkoba yang terjadi melalui kesadaran anti narkoba.
Nah, selanjutnya itu terorisme dan radikalisme. Nah, ini pun menjadi isu kontemporer yang sering kita lihat belakangan ini. Yang selanjutnya itu ada money laundering, ya, dan proxy war. Nah, dan yang terakhir itu ada kejahatan mass communication, ya. Nah, teknik yang terakhir adalah mengenai teknik analisis isu, ya. Bagaimana teknik untuk menganalisis isu-isu kontemporer, ya. Berbagai isu telah dijelaskan di atas. Nah, bagaimana teknik untuk menganalisis isu-isu tersebut? Yang pertama, memahami isu kritikal. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu apakah suatu isu itu termasuk isu kritis atau tidak. Nah, tentunya kalau isu kritis dia berkaitan dengan publik, ya, berkaitan dengan kepentingan publik. Yang selanjutnya, ketika kita sudah memahami isu-isu tersebut, nah kita masuk ke teknik analisis isunya. Bagaimana teknik menganalisis isu tersebut? Nah, yang pertama itu teknik tapisan isu, ya. Teknik tapisan isu dalam artian bagaimana untuk menyaring isu-isu yang terjadi tersebut, mana isu strategis, mana isu yang bukan isu strategis. Nah, selanjutnya teknik analisis isu, ya. Bagaimana menganalisisnya, ya? Apakah kita menggunakan misalnya analisis SWOT, ya, dan sebagainya. Yang selanjutnya analisis yang kita gunakan adalah analisis kesenjangan atau gap analysis. Nah, itu beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam menganalisis isu kontemporer. Demikian saja review untuk materi ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.